Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Mayop. Mayop atau Mind Your Own Business yang sering kita kenal dengan nama Mayop adalah software accounting yang memadukan beberapa modul dengan fasilitas lengkap yang fleksibel dalam menghasilkan laporan keuangan yang diperuntukkan bagi UKM dan dibuat secara terpadu dan integrated. Manfaat Mayop ini diantaranya yaitu aliran transaksinya sederhana dan mudah digunakan, user friendly, tingkat keamanan atau security setiap usernya, kemampuan eksplorasi semua laporan, dan dapat diaplikasikan untuk 105 jenis perusahaan yang telah direkomendasikan. Di dalam Mayop ada 8 modul common center. Di antaranya yaitu yang pertama modul account, yaitu komponen utama dari sistem akuntansi berfungsi untuk memodifikasi bagan akun, memasukkan saldo awal. Terus yang kedua, modul banking, yaitu mencatat transaksi pengeluaran dan penerimaan kas, seperti tagihan dan beban sewa, listrik, telepon, pembayaran gaji, dan lain-lain. Terus yang ketiga ada sales, yaitu mencatat transaksi-transaksi penjualan tunai atau kredit, penerimaan pembayaran piutang dari pelanggan, mencatat retur penjualan, dan penyerahan uang kas ke pelanggan. Terus yang keempat ada time billing, yaitu menghitung penjualan pembelian yang menggunakan persatuan waktu. Contohnya, biaya konsultasi manajemen per jam. Lalu ada purchase, yaitu untuk mencatat transaksi-transaksi pembelian tunai atau kredit, pembayaran hutang kepada pemasok, mencatat retur pembelian sekaligus penerimaan uang ke kas dari pemasok. Terus yang keenam, payroll, yaitu mencatat penggajian karyawan menggunakan sistem payroll. Bisa digunakan penggajian melalui sistem jam, harian, mingguan, dan bulanan. Lalu ada inventory, yaitu mencatat aktivitas yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan seperti mencatat, mengubah, menghapus persediaan fisik barang dagang. Lalu yang terakhir ada cart file, yaitu untuk membuat, mencari, menampilkan, mengubah, menghapus, dan mengelompokkan catatan individu dan perusahaan. Di sini kami akan mencoba mengerjakan studi kasus pada Bojil Barbershop. Bojil Barbershop merupakan usaha yang bergerak dalam bidang jasa, tepatnya jasa pemotongan rambut. Usaha ini didirikan pada 1 September 2021 oleh Tuan Bojil. Nah, untuk langkah pertama kita buka mayopnya terlebih dahulu. Setelah itu kita create a company file karena kita akan membuat file baru ya. Setelah itu kita pilih next, lalu kita isikan nama perusahaannya. Alamatnya, setelah itu nomor HP-nya. Lalu kita pilih next. Untuk current financial years kita isikan 2021 karena kita transaksinya 2021. Untuk last month-nya kita isi bulan terakhir, bulan Desember. Convention-nya kita pilih Januari. Lalu kita pilih next. Kita cek lagi. Setelah itu next. Lalu build your account list, kita pilih I want to build karena kita akan membuat akun kita sendiri. Kita pilih next, lalu kita pilih tempat untuk penyimpanannya. Lalu kita pilih next dan ke comment center. Langkah selanjutnya kita membuka modul account. Lalu untuk membuat daftar akun kita pilih akun list. Untuk daftar akun kita bisa menggunakan atau merindih yang sudah ada atau membuat baru.
Pertama akun aset, lalu akun aset lancar. Ini header account juga. Kita buat kas. Kas itu tipenya tipe ini termasuk detail account, tipe accountnya bank, nomornya 1101. Eh, maaf ulang. Selanjutnya perlengkapan tipe akunnya order current asset 1102. Selanjutnya kita membuat header account aset tetap. Lalu akun peralatan detail akunnya fixed asset. Setelah aset, lalu kita pilih yang liability. Liability kewajiban. Kita bisa menggunakan akun trade kreditor atau membuat akun baru. Selanjutnya equity. Untuk detail akunnya ada modal Tuan Bocil 1101. Setelah equity kita ke income atau pendapatan. Ini ada pendapatan jasa. Nah, untuk ini karena perusahaan jasa jadi kita tidak mengisi cost of sale atau HBP, langsung ke beban. Oke.
Selanjutnya di detail akunnya ada beban sewa. Beban sewa. Lalu ada beban listrik. Selanjutnya ada beban air. Selanjutnya ada beban kebersihan. Sudah selesai, kita cek lagi apakah sudah masuk semua. Set, kas, perlengkapan, aset tetap, peralatan, liability, utang usaha, equity-nya, modal, income, pendapatan jasa, bebannya ada beban sewa, beban listrik, beban air, dan kebersihan. Setelah itu kita bisa tutup, lalu lanjut untuk mengerjakan jurnal transaksi. Jurnal ini kita bisa menggunakan modul account, lalu pilih record journal entry. Transaksi 1 September 2021 kita isikan tanggalnya 1 September 2021. Untuk memonya kita bisa isi setoran modal pemilik, karena ini setoran modal dan bocil berupa uang kas nilai 3.500.000 dan peralatan Barbershop senilai 7.500.000. Kita bisa isikan setoran modal pemilik. Untuk akunnya kas senilai 3.500.000 di debit dan peralatan kas 3.500.000 di debit, peralatannya 7.500.000, dan untuk kreditnya adalah modal sebesar 11 juta. Untuk tipsnya ini total debitnya 11, kreditnya 11. Nah, out of balance-nya harus 0. Jika tidak, mungkin jurnal kita masih ada yang perlu diperbaiki. Setelah selesai, kita lanjut record. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya tanggal 1 September dibeli perlengkapan sebesar 1.250.000. Memonya pembelian perlengkapan. Debitnya perlengkapan 1.250.000. Kreditnya kas. Kas di kredit 1.250.000. Terus record. Tanggal 2 September dibayar sewa tempat usaha untuk bulan September sebesar 500.000. Memonya pembayaran biaya sewa.
Debitnya beban sewa. Kekeringan dulu. Wih, 500.000. Terus kas di kredit 500.000. Lalu record. Tanggal 5 September diterima uang dari pelanggan sebesar 750.000. Ini ganti dulu tanggal 5. Terus memonya penerimaan pendapatan jasa. Debitnya kas sebesar 750.000. Lalu pendapatan jasa di kredit. Lalu record. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, transaksi selanjutnya pada tanggal 7 September 2021 dibayar biaya listrik 250.000, biaya airnya 75.000 dan kebersihannya 50.000. Tanggal 7 September 2021 ini masuknya ban bannya ban listrik sebesar 250.000. Selanjutnya biaya airnya 75.000 dan kebersihannya 50.000. Sini masuknya kas. Jangan lupa direcord. Selanjutnya pada tanggal 10 September diterima kas dari pelanggan. 10 September 2021 ini masuk pendapatan dari pelanggan pendapatan jasa. Kasnya bertambah besar 500.000. Terus ini pendapatan jasa. Bentar ya. Pendapatan jasa. Terus selanjutnya transaksi pada tanggal 16 September dibeli perlengkapan 675.000. Dibayar tunai 400.000. Sisanya secara kredit. Oke, berarti 675 dikurangi 400, sisanya 275. Transaksi pada tanggal 16 September 16 September ini dibeli perlengkapan. Beli perlengkapan, bayar tunainya 400.000, terus sisanya kredit. Oke, sini masuk perlengkapan 400.000,
Terus sini kas 400.000. Terus utang usaha sebesar 600 kurang 400 275. Bentar, salah. Ininya 675. Oke, jangan lupa direcord. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 28 September diambil uang tunai untuk keperluan pribadi Mr. Bocil sebesar 1 juta. Tanggal 28. Masuknya ke private. One Bocil. Oke. Akun private. Oh, ternyata ini akun private-nya belum dibuat ya. Jadi kita buat akunnya dulu. Bentar. New equity terus 3002. Soalnya private one Bocil. Kita oke. Masuk lagi. Ini masuknya ke private. Kepala nomor 3. Private Bocil sebesar 1 juta. Terus ini masuk kas 1 juta. Jangan lupa record. Terus transaksi pada tanggal 30 September diterima uang dari pelanggan sebesar 850.000. Transaksi pada tanggal 30 berarti masuknya pendapatan jasa. Kasnya bertambah 850.000. Terus pendapatan jasa. Pendapatan jasa. Pendapatan jasanya 850.000. Kita record. Oke. Setelah itu kita cancel. Terus kita lihat yang pertama itu general jurnal. Kita cari dulu general jurnal. General jurnal. Display. Oke. Sama ya balance ya. Terus selanjutnya kita lihat real balance. Real balance. Kita display. Oke. Balance ya ini ya. Oke, selanjutnya kita lihat standar balance sheet. Kita display. Kita lihat hasilnya. Oke. Sama ya. Oke, selanjutnya profit and loss. Kita lihat. Nah, display. Oke. 0 ya.
Kita ganti dulu bulan September 09. Lihat. Oke. Oke ya, sudah semua. Oke, mungkin sekian dari video kelompok kami dari CV Bocil Barbershop tentang mayop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.